Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Miswanto MA, selaku dosen pembimbing mata kuliah AIK, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Iva Rokijah, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya Ilvi Nur Fadilah, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Kota Magelang. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Ma'rifatul Ma'ad. Pengertian Ma'rifatul Ma'ad atau hari akhir. Hari akhir adalah kehidupan yang kekal sesudah kehidupan di dunia yang fana ini berakhir, termasuk semua proses dan peristiwa yang terjadi pada hari akhir itu, mulai dari kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, serta berakhirnya seluruh kehidupan atau kiamah. Nama-nama hari akhir. Sebenarnya ada banyak sekali nama-nama hari akhir yang tercantum dalam Al-Quran. Seperti di bawah ini. Yang pertama, hari Iqamat atau Yaumul Qiyamah. 2. Hari akhir atau Yaumul Akhir. 3. Hari yang menentukan atau As-Su'ah. 4. Hari kebangkitan atau Yaumul Ma'ad. 5. Hari keluar dari kubur atau Yaumul Khurud. 6. Bencana yang memukul atau Al-Qari'ah. 7. Hari keputusan atau Yaumul Fasl. 8. Hari pembalasan atau Yaumuddin. 9. Suara yang menggelegar atau As-Sohah. 10. Bencana yang amat besar atau Atamatul Kubra. 11. Hari penyesalan atau Yaumul Hasroh. 12. Bencana yang melanda atau Al-Ghoshiyah. 13. Hari keabadian atau Yaumul Khulud. 14. Hari perhitungan atau Yaumul Hisab. 15. Kejadian besar atau Al-Waqi'ah. 16. Hari yang dijanjikan atau Yaumul Wa'id. 17. Hari yang dekat atau Yaumul Azifah. 18. Hari pengumpulan atau Yaumul Jama'. 19. Yang benar-benar terjadi atau Al-Haqqah. 20. Hari pertemuan atau Yaumut Tolak. 21. Hari panggil-memanggil atau Yaumut Tanad. 22. Hari pengambilan atau Yaumut Taghabun. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat sugro diantaranya yang pertama, diangkatnya ilmu agama karena dianggap tidak penting lagi. 2. Kebodohan mewabah kemana-mana. 3. Perzinahan merajalela. 4. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. 5. Fitnah merajalela. 6. Hamba sahaya melahirkan tuannya. 7. Manusia bermegah-megahan karena melupakan Allah. 8. Ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Tanda-tanda kiamat kubra. Terbelahnya bulan. 2. Matahari terbit dari arah terbenamnya. 3. Sering terjadinya gempa bumi. 4. Fitnah Dajjal. 5. Turunnya Isa al-Masih. 6. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 7. Musnahnya orang-orang solih. 8. Keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Peristiwa pada hari akhir. 1. Binasanya makhluk-makhluk hidup dan hancurnya alam semesta. 2. Setelah tiupan trompet malaikat Israfil yang kedua, dibangkitkanlah seluruh manusia dari kematiannya. Nyawa dikembalikan ke jasad masing-masing. Di samping itu, dihidupkan pula jin, iblis, dan malaikat. 3. Dikumpulkannya seluruh umat manusia di padang mahsyar untuk menunggu perhitungan atau hisab amalan perbuatan mereka di dunia. 4. Hisab atau perhitungan seluruh amalan manusia ketika di dunia. 5. Mizan, penimbangan amalan manusia setelah hisab. 6. Syirat, setelah hisab dan wazan atau mizan, semua orang akan melalui syirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Semua manusia tanpa kecuali, termasuk para nabi, rasul, akan melalui jembatan tersebut. 7. Syafaat merupakan satu sebab dari sekian sebab yang membuat Allah berbelas kasihan kepada orang yang dikasihi dari hambanya. Maka yang berhak mendapatkan syafaat adalah ahli tauhid dan yang terhalang adalah ahli syirik. Surga dan neraka. Setelah penimbangan dan melalui syirat, maka setiap orang akan merasakan pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hasil penimbangannya, entah itu surga atau neraka.
Surga dan neraka adalah tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan balasan atas perbuatan manusia semasa di dunia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Sedangkan neraka adalah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di akhir kelak sebagai balasan perbuatan buruk bagi orang-orang yang durhaka pada Allah. Hikmah beriman pada hari akhir. 1. Dengan adanya keimanan terhadap hari akhir, seseorang akan disiplin dan berusaha maksimal untuk memenuhi ajaran Allah SWT. Sebab dia tahu bahwa tidak satupun amal perbuatannya, baik lahir maupun batin, yang luput dari pencatatan dan perhitungan kelak di akhirat. 2. Dengan adanya penggambaran yang detail tentang surga dan neraka, dengan segala kenikmatan dan siksanya, seseorang akan terdorong untuk merasakan kenikmatan itu dan takut untuk merasakan siksaan. Hal tersebut tentu akan membuatnya selalu ingin melaksanakan kebaikan dan tidak mau melaksanakan kemaksiatan. 3. Dengan seringnya disebutkan masalah iman kepada hari akhir, maka hari itu akan bisa mengingatkan orang-orang yang sering lupa dan lalai dalam kehidupannya karena terpengaruh dengan segala kesenangan hidup di dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.